Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal'iqni. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal'iqni bisalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal'iqni bisalihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi muallimil insani man lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abdul khalqi wa khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, khusus guru kita Ustaz Maksum, Bapak-bapak, hadirin jemaah sekalian, adik-adikku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara rutinitas kita Thalabul Ilm. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pengajian kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan kehidupan kita, diberkahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala bi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabih ilan qala faslun surutu jam'i takhiri isnani. Niyatut takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha wa dawamul udri ila tamami saniyah. Faslun surutul qasri sab'atun an yakuna safarhu marhalatain wa an yakuna mubahan wal ilmu bi jawazil qasr. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata muallif, surut jamak takhir isnani, syarat salat jamak takhir ada dua. Syarat salat jamak takhir ada dua. Dulu jamak takdim, sekarang jamak takhir. Maksud jamak takhir salat johor di waktu asar. Kalau jamak takdim, sholat asar di waktu zuhur. Nah, ini jamak takhir. Kita sholat zuhurnya di waktu asar. Apa syarat yang pertama? Niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Berniat menjamak atau mengakhiri sholat yang sekiranya masih menyisa waktu sholat masih menyisa waktu sholat yang pertama. Niat. Misal begini, kita berangkat dari sini 11:30. Begitu di perjalanan waktu johor tinggal 5 menit. Kira-kira sholat johor 5 menit cukup gak? Sholat johor 5 menit kira-kira cukup gak? Cukup kan tuh. Nah, sebelum habis ini waktu johor, kita niat di situ. Niat niat jamak takhir. Niat. Sebelum habis waktu johor, masih dalam perjalanan nih, sebelum habis waktu johor kita niat 5 menit lah. Kalau Imam Ramli 5 menit.
seukuran 4 rakaat salat. Kalau Imam Ibnu Hajar seukuran satu rakaat salat. Niat kita di situ. Nawaitu ta'khiru zuhri ilal asr. Kita niat nawaitu ta'khiru zuhri ilal asr. Saya berniat salat zuhur, mentakhir salat zuhur ke asar. Begitu kita sampai waktu asar, salat. Salatnya di waktu asar. Paham nih? Paham kira-kira? Niatin dulu. Kalau seandainya enggak niat, kita lupa niat, bukan lupa tapi sengaja, dosa. Jadi qada itu salat, tapi kita berdosa. Kalau kita niatnya sengaja, padahal kita tahu. Kalau seandainya enggak tahu, nah, labas. Kalau enggak tahu, labas. Cuman salat itu ntar jadi qada. Misal kita perjalanan dari sini, dari jam setengah 12 kita jalan, begitu jam 2:30 nih udah mau habis waktu asar, kita tidur di mobil, kan lupa tuh, lupa niat jamak takhir. Tahu-tahu begitu kita bangun sampai waktu asar, nah itu udzur, namanya tidur, labas. Cuman sholat johornya bukan lagi jamak takhir, tapi jadi qada. Karena kita ketinggalan niat, enggak niat. Kalau seandainya disengaja, padahal dia tahu, haram, dosa jadinya. Tapi sholat itu tetap jadi qada, dosa. Paham ya? Paham nih kira-kira nih? Amalin kira-kira ntar kalau misalnya kita perjalanan, ini kalau jamak takhir sama jamak takdim ini perjalanan jauh, bukan 2 marhalatain. Kalau marhalatain ntar kosor, ntar di bab berikutnya. Baru perjalanan yang mencapai 84 km atau 83 atau 82 km, itu namanya qasar, jamak salat qasar. Nah, ini jamak takdim atau jamak takhir, perjalanan jauh maksudnya, yang menghabiskan waktu yang menghabiskan waktu salat, menghabiskan waktu zuhur atau waktu asar habis dengan sebab perjalanan, itu namanya jamak takdim. Enggak harus marhalah, enggak harus 2 marhalatain, perjalanan jauh. Ini biasanya orang yang suka pulang kampung ke Jawa misalnya. Ini amalin nih kayak begini nih. Kalau misalnya nggak tahu, dia ntar tanya bagaimana keadaan ntar mau sholat, berangkat jam segini, nyampe jam segini, tanya biar rapi. Itu yang pertama, niat mentakhir sholat sebelum waktu habis. Yang kedua, wadawamul udri ila tamami tsaniyah. Yang kedua, terus menerus dalam perjalanan, terus menerus, nggak berhenti, nggak, terus kita masih jalan terus, masih dalam perjalanan, nggak berhenti. Kalau seandainya berhenti, maka sholat yang johor tadi jadi qada. Kalau berhenti, misal begini, kita niat nih jamak takhir, mau jamak takhir nih johor di waktu asar kita sholat. Begitu nyampe waktu asar, ini orang bepergiannya dalam dagang misalkan, urusan dagang. Begitu nyampe waktu asar, dia gelar misalkan dagangannya. Tahu-tahu dagangannya laris di situ. Tahu-tahu dagangannya laris, banyak orang yang beli. Nah, dia niat ketika banyak yang beli, dia niat di situ, udah kayaknya nyampe sini aja nih. Kayaknya dagang di sini rame, kan jadi mukim tuh jadinya tuh. Jadi nggak ngelanjutin lagi, kan jadi perjalanan tuh. Nah, sholat johor tadi jadi qada, bukan jamak takhir lagi, tapi jadi qada. Paham? Kalau niatnya mukim, niatnya berhenti udah. Dia misalkan mau dagang nih ke Surabaya, tahu-tahu di Malang misalkan, di kota Malang dia gelar dagangannya rame di situ. Aturan mau ke Surabaya berhenti di situ karena dagangannya ramai, kan jadi mukim tuh. Nah, sholat yang tadi johor niat jamak takhir, karena dia niatnya mukim, jadi bukan jamak takhir lagi, jadi qada. Paham? Paham? Jawab, jangan diem baik. Memang orang yang jarang jalan, jarang ngalamin, Pak. Yang sering ngalamin orang suka
jalan, orang suka pulang kampung perjalanan jauh, kayak supir-supir gitu. Karena mereka suka ngalamin. Kalau kita orang Cikiwul mau kemana? Kerja paling jauh Bekasi, orang Cikiwul nggak kemana-mana. Nah, makanya kalau ilmu-ilmu begini kadang-kadang tempo-tempo suka lupa. Perjalanan tuh kadang-kadang suka lupa. Nah, kalau guru kemana-mana selalu bawa kitab, gitu. Bawa kitab. Jadi kalau misalkan jalan kemana nih lihat kita, karena bisa baca kitab. Kalau kita apa nih kita baca? Ilmu kalau ibadah kalau pakai ilmu itu enteng, mudah, gampang, mudah, nggak berat, enggak. Kalau pakai ilmu enak. Ibadah juga enak, rapi kalau didasari dengan ilmu. Ayo belajar. Ibadah yang paling di zaman ini Pak, di zaman seperti ini ibadah yang paling nikmat, yang paling besar pahalanya udah ngaji aja udah. Ikutin aja guru, ikut di majlis taklim, dimanapun ada majlis taklim udah ikut. Kalau kita mau ngandelin ibadah, sholat, puasa, berat. Dan ibadah itu belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala lantaran dangkalnya kita punya ilmu. Tapi kalau ngaji begini, nggak mungkin Allah turunin rahmat si fulan nggak dapat, nggak mungkin. Kalau udah ngumpul begini dapat semua. Mau yang paling ujung kayak, mau yang baru tiduran, mau nyenderan dapat semua rahmat itu. Yang paling nikmat ibadah ngaji. Paling enak udah. Kebagian semua, yang depan, yang belakang kebagian semua. Rahmat. Nah ini ntar majlis taklim, seringnya kita duduk di majlis taklim ini ntar bakal jadi kendaraan kita nih majlis taklim nih. Ini majlis taklim bakal jadi kendaraan kita nih. Ayo siapa yang malam Jumat selalu ngaji di Riyadhus Shalihin? Ayo maju. Naik kita berjembat ntar di Shirathul Mustaqim bareng-bareng. Nih kendaraannya nih majlis taklim. Nikmat. Alhamdulillah banyak nih. Alhamdulillah jamaah tambah terus. Paling nikmat udah ibadah di majlis taklim. Kemudian kita lanjut. Faslun surutul qasri sab'atun. Syarat mengqosor salat. Qosor nih sekarang.